Kejaksaan Agung terus mendalami kasus suap yang melibatkan oknum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Total ada 14 orang saksi yang diperiksa dalam kasus ini. Baik rekan-rekan media, bahwa hari ini penyidik seperti yang selalu kami sampaikan masih fokus melakukan pemeriksaan dan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada para saksi maupun tersangka yang sudah ditetapkan dan yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyidik kan sudah melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 14 saksi. Dan dari 14 ini sudah ditetapkan 7 orang sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, memang tentu penyidik dalam hari-hari selanjutnya akan merencanakan pemanggilan ya pihak-pihak terkait untuk membuat terang dari tindak pidana ini. Namun ini kan baru beberapa hari dan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman penggalian keterangan dan mencocokkan dari keterangan yang satu kepada keterangan yang lain terhadap saksi maupun tersangka yang sudah ditetapkan. Itu. Bapak, tadi ada seorang tersangka keluar dari mobil tahanan kemudian masuk ke gedung Kartika, itu tersangka siapa yang diperiksa hari ini? Ya, kalau tidak salah itu AR ya. Pengacara ya Pak ya? Pengacara ya? Iya, nah jadi memang sejak kemarin mereka secara bergantian diperiksa karena kan itu tadi keterangan yang satu dengan yang lain perlu ada pencocokan dan pendalaman dari keterangan yang sudah dimiliki oleh penyidik. Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengamankan barang bukti 7 unit mobil mewah, 21 unit kendaraan roda 2, 7 unit sepeda, dan ratusan lembar mata uang asing atas kasus suap penanganan perkara ekspor CPO atau minyak goreng mentah. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dan berikut laporan rekan kami Jessica Winoto dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ya baik pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 7 orang tersangka atas perkara penanganan kasus ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Dan dari penetapan ke-7 tersangka ini diketahui dibagi menjadi 2 hari, yaitu yang pertama berada di hari Sabtu 12 April 2025 dengan atas nama tersangka Arif Nurianta, Marcella Santoso, Arianto, dan Wahyu Gunawan. Sementara untuk hari berikut yaitu di hari Minggu 13 April 2025 ada 3 tersangka lainnya yang baru ditetapkan, yaitu atas nama Juyamto, Agam Syarif Bahrudin, dan juga Ahli Mutarom. Dan dari penetapan ke-7 tersangka ini pun tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengamankan beberapa barang bukti, antara lain pemirsa dapat lihat bahwa di depan di layar kaca Anda atau layar televisi Anda terdapat mobil mewah, yaitu mobil berwarna merah, yaitu mobil Ferrari Spider. Lalu sementara di belakangnya pun ada juga mobil Nissan GT-R dengan warna abu-abu. Tentu dari kedua mobil ini memiliki nilai atau harga yang cukup tinggi, yaitu berada di kisaran miliaran rupiah. Sementara di belakang dari Nissan GT-R pun ada mobil Land Rover. Dan diketahui bahwa total mobil mewah yang diamankan, yang diparkirkan di halaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini ada 7 unit mobil mewah. Sementara dari 7 unit mobil mewah ini pun ada beberapa 21 unit motor atau kendaraan roda 2, dan sempat kami melihat bahwa tadi ada beberapa merek motor yang cukup besar dan cukup mewah dan mahal, yaitu ada Harley Davidson, BMW, Vespa, dan lain sebagainya. Sementara selain dari mobil mewah, motor kendaraan 2, lalu juga ada yang diamankan 7 unit sepeda. Dan dari seluruh barang bukti ini, tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengamankan dari beberapa tempat, yaitu tepatnya dari 3 provinsi, yaitu Jepara Jawa Tengah,
Sukabumi, Jawa Barat, dan di Jakarta. Dan atas terkuaknya kasus suap kepada beberapa hakim, tentu ini menjadi tanda bahwa kasus jual beli vonis atau putusan masih sering terjadi di Indonesia. Dan informasinya bahwa para tersangka ini telah ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Damar, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng dengan terdakwa 3 perusahaan. 4 dari 7 tersangka tersebut merupakan hakim yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Sehingga total tersangka kasus suap dalam mempengaruhi putusan pengadilan menjadi 7 orang. Tujuh tersangka tersebut yakni Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan, Juyamto yang saat itu menjadi Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom, Hakim Ad Hoc, Agam Sarif Baharudin, Hakim Anggota. Selain itu ada WG, Panitera Muda di PN Jakut, Marcela Santoso pengacara, dan Arianto sebagai pengacara. Kejaksaan Agung menduga 3 tersangka yakni Juyamto, Ali Imron, dan Agam Sarif Baharudin menerima suap dari Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Suap tersebut diberikan sebanyak 2 kali sebesar 22,5 miliar rupiah. Pertama, Muhammad Arif memberikan uang sebesar 4,5 miliar rupiah dengan pesan agar perkara bahan baku minyak goreng diatasi. Uang kedua sebesar 18 miliar rupiah agar vonis tersebut divonis lepas atau oslah. Agar perkara tersebut diputus oslah dengan menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Selanjutnya kesempatan tersebut disampaikan oleh Wahyu Gunawan kepada Muhammad Arif Nuryanta agar perkara tersebut diputus onslah dan Muhammad Nuryanta. 4 hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab. Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nuryanta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa KM50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar. Tersangka lainnya, Hakim Ali Muhtarom juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang sempat menangani sejumlah perkara seperti kasus korupsi PT Asabri, kemudian kasus korupsi mantan Gubernur Papua Lukas NMB, kasus korupsi BTS 4G Kemenkominfo, hingga menangani perkara korupsi impor gula. Dalam kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Juyamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 2019. Saat itu, Juyamto memvonis 2 terdakwa penyiraman, masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Juyamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Ferdi Sambo.
Beberapa waktu lalu, Juyamto menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Juyamto menolak pra-peradilan Hasto. Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara kasus korporasi termasuk di sektor kelapa sawit hingga kasus yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab. Terkait kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Megabendung, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.